supaya balance itu kita bisa juga harus mengerti kita tuh stopnya udah sampai di mana sih, kita tahu batasnya kita ada di mana, sehingga kita bisa tahu bahwa batasnya kita misalnya. Selamat datang di Paus Podcast. Oke. Ya, seperti yang kalian lihat di sini ada orang-orang ganteng yang baru sebagai host dalam Paus Podcast ini. Saya Syafiq. Dan saya Raffi akan Oke. menemani kalian pada episode podcast pada kali ini. Oke, kita sapa narasumber istimewa kita, Bu Intan. Halo Ibu, apa kabar? Baik sekali, alhamdulillah. Nah, Ibu, kali ini kita mau bahas tentang Gen Z di dalam dunia karir, Bu. Oh gitu, Langsung aja ke pertanyaan pertama ya, Bu ya. boleh. Jadi seperti yang kita tahu, Bu, pemuda-pemuda zaman sekarang ini kan kalau dilihat kurang tertarik buat ngejar jabatan, Bu. Nah, kira-kira fenomena itu terjadi karena apa sih, Bu? Gitu ya. Mungkin dia fenomena yang berbeda, cara pandang yang berbeda mereka mengenai dunia kerja gitu loh, dan sikap-sikap hidupnya mereka gitu. Itu ya mungkin fenomena itu mungkin ada dari situ ya. Nah, bisa juga dia memandang bahwa manajer-manajernya dia itu yang dia lihat sekarang itu kok bebannya berat banget gitu. Mungkin stres terus-menerus, burn out, terus mungkin harus beban kerja yang makin keras, kerja sampai malam. Belum lagi ada konflik-konflik di kantor kan suka ada tuh. Iya. Jadi mereka mengira bahwa mereka menganggap bahwa susah banget juga ya jadi manajer gitu. Mereka juga menganggap bahwa kenaikan jabatan itu nggak sepadan dengan beban yang baru atau tambahan beban yang akan ditanggung. Itu yang pertama. Dan yang kedua kan mereka memang pencinta work-life balance. Jadinya mereka pengen juga ya tetap bekerja seperti biasa, tetapi bisa ada kualitas hidup yang terjaga. Dan yang seterusnya mungkin menurut Ibu juga adalah mereka mengira bahwa jabatan tuh nggak hanya harus naik jabatan tuh nggak hanya harus naik jadi direktur apa jadi manajer. Mereka inginnya yang lebih fleksibel atau bermakna, dan juga mereka pikir bahwa sekarang juga ada istilah spesialis ya, karir spesialis, fokus ke satu karir individu tapi bisa bermakna, bisa berpengalaman banyak, diakui, dan pasti berpenghasilan bagus. Tapi Ibu bilang bahwa bukan berarti Gen Z itu tidak mau menjadi pemimpin ya, tapi dia tetap mau jadi pemimpin, bukan mau jadi posisi yang lebih tinggi juga, tetapi dengan tadi kualitas hidup yang lebih harmonis, yang lebih seimbang ya, dan kehidupan lebih bermakna, kualitas kehidupannya juga lebih seimbang dan harmonis. Mungkin itu menurut Ibu sih. Oh, jadi bukan karena Gen Z ini nggak punya ambisi, tapi mungkin lebih kepada perubahan sudut pandang tentang kesuksesan itu sendiri ya, Bu ya, Pak? Sama preferensinya untuk kerja tuh bagaimana, seperti apa sih? Oh, iya, iya, iya. Gimana menurut kamu sendiri sebagai para Gen Z nih? Gimana? Kamu ngerasa kayak kalau misalnya di organisasi, kamu sebagai anggota terus jadi pemimpin, kira-kira kamu mau nggak? Wah, memang sebenarnya itu kan merupakan peran yang lumayan berbeda ya, lumayan signifikan perbedaannya gitu. Ya. Kalau ditanya mau, ya mungkin mau ya, karena di situ ada perubahan baik yang bisa kita alami. Karena menjadi seorang ketua atau pemimpin tuh kita menjadi lebih bertanggung jawab gitu. Karena disiplin kita juga di-challenge kan, ditantang untuk menjadi orang yang lebih disiplin akan waktu, ya akan produktivitas lah. Jadi kita bisa mengetahui porsi antara produktivitas sama waktu istirahat kita gitu. Oh iya, kalau aku sendiri sih, udahlah, nggak usah lah. Dia Nggak usah. kasih kesempatan yang lain. Yang Tuh lain. kan ternyata ini salah satunya Ini ketahuan salah ya udah satunya ya. ketahuan, Ibu. Oke. Ngomong-ngomong soal pemimpin, kan memang ekspektasi dan tanggung jawab yang dialami itu lebih besar ya dari orang lain. Nah, pertanyaannya menurut Ibu, apakah menjadi pemimpin di zaman sekarang itu tekanannya lebih besar? Ya sih mungkin tekanannya bisa dibilang lebih besar. Tapi bukan karena pekerjaan itu jadi tambah sulit banget gitu ya. Tapi karena memang perubahan zaman itu kan memang cepat sekali ya. Teknologi, disrupsi, terus ekonomi global ya. Jadi memang udah berubah tuh cepet banget gitu ya.
Jadi memang tekanan-tekanan itu yang membuat mereka menjadi lebih merasa ditekan. Dan ekspektasinya kepada mereka juga zaman sekarang juga lebih tinggi. Jadi kompetensi mereka mesti lebih banyak. Misalnya kalau dulu kan pemimpin tuh bukan hasil bisnis sama membuat keputusan yang tepat gitu kan ya. Nah sekarang mungkin mereka juga harus misalnya jadi coach, jadi mentor, dia juga harus membina multi generasi, memimpin bagaimana generasi-generasi yang berbeda gitu kan ya. Satu dengan yang lain kan karakternya berbeda ya. Sehingga memang pemimpin tuh benar-benar harus agile, harus lihat gitu ya dalam mengatasi itu dan benar-benar dia harus menempatkan diri bagaimana dia bisa menjawab ekspektasi yang diharapkan. Dan yang ketiga mungkin menurut Ibu yang sekarang ngerasa lebih tertekan adalah tipis nih antara profesional atau pekerjaan, bekerja di profesional atau bekerja di kantor dengan pribadi. Karena teknologi jadi mereka putus cepat keputusan jadi cepat, semua juga harus saat itu juga ya. Contoh yang paling gampang adalah kalau malam-malam tiba-tiba dia ditelepon, di WA, harus membuat keputusan yang cepat, ya nggak sih? Betul, Terus betul. dimintain pendapat, harus memberikan saran dan seterusnya. Dan itu berlangsung terus-menerus. Jadi ya wajar aja gitu loh kalau mereka merasa tekanannya itu memang makin makin dekat sama dia dan terus menerus dan memaksa mereka untuk melakukan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat kira-kira begitu. Karena bisa kalah sama kompetitor kan. Sekarang kan emang kompetisi juga makin makin fierce atau makin makin kuat gitu ya kompetisinya sekarang. Begitu. Menurut Ibu sih begitu. Ya, Pema- ya, ya. Menurut kamu gimana coba sekarang? Tapi aku relate banget sih kayak pemimpin sekarang tuh harus menghandle semua generasi gitu dari Oh iya, entah boomer. Ya, Kebayang gak sih? asli. Kayak betul, ngatur betul. boomer kan keras banget kan boomer tuh dididiknya. Iya. Jadi kayak kadang keras kepala. Terus sama Gen X, Gen Z yang mungkin Gen susah Y. diatur. Mana Yes, Gen yes. Alpha kan? Ya adik-adik kamu semua tuh nanti kan, Iya. iya kan generasi Gak alpha kebayang kan. itu pasti Iya. skip di toilet mulu ntar. Aduh, di luar kendali. Oke Bu, selanjutnya aku mau nanya. Sekarang itu ada namanya fenomena conscious unbossing. Tahu nggak? Conscious unbossing, iya Conscious tahu. unbossing. Apa Jadi coba? Vin? conscious unbossing tuh keadaan atau fenomena di mana anak muda atau ya biasa yang kita bahas sekarang Gen Z itu Nah, dia itu secara sadar menolak dirinya untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang bos ya, itu conscious unbossing. Jadi dia secara sadar menjauh gitu dari jabatan Iya. itu. Gak mau jadi bos. Manajer ya. Embung. Nah, itu menurut Ibu fenomena conscious unbossing ini hanya tren sesaat atau bahkan ini adalah budaya kerja baru, Bu? menurut Ibu sih bisa jadi tren sesaat, tapi mungkin bisa juga ada kemungkinan besar juga menjadi budaya kerja yang baru. Karena memang sekali lagi itulah bagaimana cara orang memandang arti kesuksesan dan kepemimpinan. Nah, tapi pemimpin itu tetap dibutuhkan walaupun masa depan juga pasti nama pemimpin itu pasti dibutuhkan. Nah, itu adalah karena definisi sukses itu bergeser. Kalau dulu anak-anak muda khususnya itu ngeliat definisi sukses itu adalah naik ke atas, cari jabatan yang lebih tinggi, jadi direktur, jadi MD dan segala macam. Sekarang itu mungkin bergesernya adalah mereka mencari satu keutuhan, kualitas kesempatan belajar, kualitas kehidupan, kualitas kesehatan mental, kesehatan fisik, dia bisa tahu makna apa itu pekerjaan itu menjadi penting, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah memang semakin lama kalau kita udah mulai sih sekarang tuh adalah keahlian-keahlian tuh berbasisnya tuh memang nggak seperti kayak dulu. Jadi benar-benar istilahnya apa ya? Istilahnya menjadi spesialis gitu. Jadinya akan fokus ke satu spesialis atau keahlian. Ya sekarang udah mulai kelihatan kan, misalnya mengenai digital marketing, misalnya mengenai produk AI, produk manajemen
jadi fokus ke situ. Dan anak muda juga mulai menengok karena apa? Dengan melakukan itu tanpa perlu mengelola orang banyak, tapi dia bisa sukses, penghasilan juga bagus, bisa direkognisi juga, langsung impact ke dia. Itu adalah alasan yang kedua. Oke, yang ketiga tuh motivasi adalah organisasi itu semakin lama semakin lean atau semakin datar ya. Jadi kalau dulu tuh hierarkinya banyak, sekarang tuh semakin paling cuma 4 atau 5 hierarki. Sehingga emang dibutuhkan adalah selain kitanya harus multitasking, harus banyak bisa mengetahui semuanya. Dan kedua adalah tim itu menjadi agile. Agile itu menjadi apa? Sangat fleksibel satu dengan yang lainnya. Jadi tim itu menjadi lebih agile. Yang kedua adalah pengambilan keputusan bisa terdesentralisasi, ya kan? Oke, menjadi tim yang lebih agile, pengambilan keputusan yang lebih terdesentralisasi, dan juga yang paling penting adalah kepemimpinan itu bukan karena jabatan, tapi karena pengaruh. Kalau dulu kan, saya levelnya ini, ya semua orang nurut, tapi sekarang tidak. Challenge-nya adalah kepemimpinan itu menjadi harus mempengaruhi orang lain tuh harus, ya. Jadinya kalau dia tidak bisa mempengaruhi orang lain itu kan dia susah menjadi pemimpinan. Jadi nggak hanya jabatan. Mungkin itu. Tapi gimana pun juga kepemimpinan itu tetap penting apapun model budaya kerja yang ada nanti. Kira-kira gitu. Berarti emang dunia kerja tuh mau nggak mau harus adaptasi ya sama perubahan cara pandang baru gitu. Terus juga kebutuhan generasi baru gitu ya. Betul sekali. Betul sekali. Iya. Kamu setuju kan tapinya nih? Balik lagi dengan Gimana, tadi pendapat Raffi? Ibu tadi. Tentang kepemimpinan ya. Tadi Iya, tadi. dengan apakah jadi model budaya kerja yang baru. Sebenarnya aku belum ready. Ya udah oke. Asli deh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Ibu. Boleh. Nah, jadi menurut Ibu, bagaimana sih di zaman sekarang ini kita menemukan keseimbangan antara mengejar impian atau mengejar karir dengan menjaga kesehatan mental? Oke. Justru kita harus balancing atau kita harus menyeimbangkan antara mengejar karir dengan kesehatan mental. Nggak milih satu ya, tapi harus seimbang satu dengan yang lain. Nah, yang penting adalah sekarang yang pertama kita mendefinisikan dulu apa itu sukses. Tujuan karir kita mau seperti apa sih, dan bagaimana kita tuh akan menjalaninya, ya. Terus yang kedua adalah kita juga pahami bahwa karir itu bukan sprint tapi maraton. Jadi kita nggak usah semua peluang tuh diambil sekaligus sampai kita terengah-engah, tidak usah. Kita lakukannya step by step. Kita nggak usah mencari kesempurnaan dulu, tetapi yang penting adalah kita ada perbaikan atau improvement kita, peningkatan kapasitas kita sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita menjadi lebih sukses. Itu yang paling penting. Dan yang ketiga, supaya balance itu kita bisa juga harus mengerti kita tuh stopnya udah sampai di mana sih, kita tahu batasnya kita ada di mana, sehingga kita bisa tahu bahwa batasnya kita misalnya bekerja gitu, kita tahu juga bahwa kita juga harus penting membangun kehidupan dengan keluarga kita, dengan komunitas kita harus belajar ya, kita harus mengembangkan kapasitas kita, hobi kita juga harus tahu, kita harus membalance itu semuanya, sehingga tidak hanya balancing itu saja tadi ya, tapi juga bagaimana kita tahu bahwa kita mengejar karir itu maraton tadi ya, tidak sprinter, dan kita juga tahu apa sebenarnya yang mau dicapai, tujuan kita mau dicapai. Nah itu semuanya harus kita balancekan itu semuanya. Jadi jangan terlihat tuh dari luar kita wah gagah, tapi di dalamnya tuh kelelahan gitu karena kita nggak bisa memanage itu semuanya. Itu sih menurut Ibu. Juga yang paling penting adalah kalau bisa kita berkarir, kita memang sukses sesuai dengan karir kita, tapi kita juga menikmati hidup kita. Jadi nggak burnout, nggak capek gitu. Jadi hidup tuh kayak nyaman-nyaman aja kita itu kali sih mungkin saran Ibu. Gimana? Setuju. Rasanya gimana dari dengar pendapat Ibu? Benar. Setuju banget sama pendapat Ibu yang terakhir itu kan, yang apa tuh? Karir itu bukan sprint tapi maraton. Jadi gak usah cepet-cepet, yang penting konsisten aja, terus naik naik. Betul banget ya, betul banget Syafiq, betul. Ya apalagi kalau karir yang kita jalani, yang kita dalami itu sesuai dengan minat bakat kita ya. Itu udah enak banget, nikmat Ya, banget. karena itu. sesuai dengan potensi kita, akhirnya kita juga Enjoy. dan benar. termotivasi dengan apa yang kita lakuin ya. Kita jadi senang melakukannya gitu kan. Iya. Secara nggak sadar kita udah jadi lebih cerdas, lebih pinter lagi, Iya, dan meningkat enak. kapasitas kita. Betul sekali. Udah senang, nanti dapat duit juga. Juga direkognisi juga, Iya. itu udah enak banget. nikmat Makin banget. senang deh. Oke, Iya. ya. Nah, Ibu,
pertanyaan terakhir nih. Ya. Menurut Ibu, apa pesan-pesan Ibu buat Gen Z yang masih bingung antara memilih jabatan yang tinggi atau menjaga kualitas hidup? Yang penting kalau ibu adalah jangan takut dibilang kurang sukses, karena kesuksesan orang tuh beda-beda. Jadi kita tuh nggak bisa membandingkan kesuksesan Safik dengan kesuksesan Raffi. Setiap orang tuh punya jalannya masing-masing, punya journey-nya masing-masing. Nah, jadinya kita nggak usah takut untuk, waduh kok dia udah sampai di sini saya belum, nggak. Kita nggak usah mikirin itu. Jadi pertanyaan bukan jabatan saya keren nggak sih, tapi mungkin pertanyaannya adalah jalur karir saya yang mana yang pas dengan saya, dengan kita, dan begitu apakah kita menikmati dalam hal kita pencapaian karir itu. Itu yang mungkin kita harus cermati. Jadi bukan karirnya gimana, tapi bagaimana kita proses kita menikmati untuk mencapai karir itu juga kita mesti pertimbangkan. Apakah kita cukup happy dengan mencapai karir itu yang kita pertanyakan. Dalam fit. Iya. Itu juga mengapa pentingnya kita mengejar karir tuh yang sesuai dengan minat bakat kita ya. Ya karena kalau misal kita melakukan sesuatu tapi di luar minat dan bakat kita tuh kita agak terpaksa melakukannya. Dan misal Syafiq sukanya public speaking tapi tiba-tiba disuruh melukis gitu. Aduh, Kompeten melukis kan. melukis. Udah, guys. Ya, Oke, kita- berarti jangan milih karir itu berdasarkan gengsi ya, Bu ya. Betul. Perkataan orang lain gitu. Betul. Jadi bukan seberapa tinggi sih posisi Anda, tapi seberapa besar Anda memaknai perjalanan kehidupan Anda dalam mencapai karir itu. Itu yang paling penting. Menarik. Oke, mungkin kita terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban yang Sama-sama. sangat Terima memotivasi kasih ya. banyak, Ibu, ya. Banyak pelajaran yang kita dapatkan Ya. hari ini, Bu. Oke, Terima kasih alhamdulillah, banyak. semoga. Alhamdulillah. Ya, beres podcast ini Raffi bakal jadi ketua. Oke, mungkin sekian teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Apa? Oh, Elevate. Intan ya. Oh, iya. Nah, bagus Wan, bagus. Elevate. With Intan. dadah.